Hai, aku Afi Patunanda. Aku Fadia Marhamatun. Dan aku Karisma Fitriani. Berikut langkah-langkah menggunakan SPSS. Pertama, kita klik bagian variabel view. Setelah itu kita masukkan variabel di kolom name. Dan kita masukkan simbol variabelnya di dalam kolom label. Kita juga bisa men-setting measure-nya apakah nominal, kardinal, atau scale. Setelah selesai memasukkan variabelnya, kita beralih ke data view. Di sini kita hanya perlu memasukkan semua data di setiap variabelnya sesuai jumlah sampel yang ada. Setelah selesai, kita klik bagian analis yang berada di atas, lalu regression, dan pilih linear. Setelah itu, kita masukkan juga setiap variabel ke kolom independen dan dependennya. Setelah itu, klik OK dan hasil output data tersebut akan muncul. Nah, ini dia hasilnya dari data yang kita masukkan tadi di dalam SPSS. Next, jangan berhenti di sini ya, karena selanjutnya akan ada pembahasan mengenai dari output hasil data yang kita masukkan tadi. Selanjutnya kita akan membahas hasil output dari data yang kita masukkan ke dalam SPSS. Untuk mengetahui model persamaan regresi dan maknanya, kita bisa mengambil data dari tabel koefisien dengan rumus Y sama dengan A plus BX ditambah elemen. Dari data tersebut kita mendapatkan nilai sebesar Y sama dengan 2,612 ditambah 0,192x1 ditambah 0,88x2. Dengan makna 2,612, jika motivasi mahasiswa 0 dan tingkat minat mahasiswa 0, maka prestasi mahasiswa sebesar 2,612. 0,192, jika motivasi mahasiswa naik sebesar 1 dan minat mahasiswa tetap, maka prestasi mahasiswa akan naik sebesar 0,192. 0,888, jika minat mahasiswa naik sebesar 1 dan motivasi mahasiswa tetap, maka prestasi mahasiswa akan naik sebesar 0,888. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai koefisien determinasi dan makna, kita bisa mengambil data dari tabel model summary. Nilai Andrews R-square sebesar 0,803. 0,803 menunjukkan bahwa prestasi mahasiswa dapat dijelaskan oleh variabel motivasi dan variabel minat mahasiswa sebesar 80,3%, atau variabel motivasi mahasiswa dan minat mahasiswa mempengaruhi prestasi mahasiswa sebesar 80,3%. Sisa sekitar 19,7% itu adalah variabel prestasi yang mungkin dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel motivasi dan minat mahasiswa. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap prestasi mahasiswa, kita bisa menggunakan UJT. Untuk mengetahui UJT ini, kita bisa mengambil data dari tabel koefisien. Langsung saja ke dalam rumusnya, kita hitung di data tabel ini berarti 0,894. Kita bisa melihat dari T yang ada di tabel koefisien. Lalu menggunakan deskripsi T tabel buat Thailand dengan rumus DM sama dengan A kurung N kurang 4. Di sini kita menggunakan rumus yang sudah ditetapkan yaitu 0,05. Lalu sampel yang kita gunakan adalah 12. Jadi N kurangi H itu 12 dikurangi 3 karena kita variabelnya menggunakan 3. Jadi sama dengan 0,05 di 0,9. Dengan melihat ketetapan yang telah ada, jadi T hitungnya yaitu 1,833.
Untuk mengetahui pengaruhnya, kita bisa membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Di sini kita sudah mendapatkan T hitungnya 0,894, sedangkan T tabelnya 1,833, yang dimana T hitung lebih kecil daripada T tabel dan signifikan koefisien signifikan variabel 1 atau X1 itu lebih besar daripada alfa. Jadi di sini hipotesis 0 bisa kita terima. Jadi variabel motivasi tidak ada pengaruh terhadap prestasi mahasiswa. Selanjutnya, apakah terdapat pengaruh minat mahasiswa terhadap prestasi mahasiswa? Ini juga kita bisa dengan rumus T hitung. Pada X2 ini T hitungnya sebesar 3,567. Dengan rumus yang sama menghasilkan T hitung lebih besar dari T tabel. Sedangkan variabel X2 itu lebih kecil daripada nilai alfa. Jadi bisa disimpulkan bahwa hipotesis A bisa diterima, sedangkan hipotesis 0 kita tolak. Jadi variabel minat ada pengaruh terhadap prestasi mahasiswa. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah terdapat atau tidaknya pengaruh secara simultan motivasi dan minat mahasiswa terhadap prestasi mahasiswa, kita bisa mengidentifikasinya dengan melihat hasil data pada tabel ANOVA. UJF berguna untuk menguji apakah ada pengaruh motivasi dan minat secara simultan terhadap prestasi, atau artinya pengaruh gabungan dari variabel motivasi dan minat terhadap variabel prestasi. Maka kita cukup memperhatikan hasil yang terdapat dalam tabel output ANOVA. Ada cara yang bisa kita gunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan uji hipotesis dalam UJF. Yang pertama itu adalah membandingkan nilai signifikansi atau nilai probabilitas hasil output ANOVA. Yang kedua adalah membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Berdasarkan tabel output SPSS di atas diketahui nilai F hitungnya adalah 23,450, dan untuk mencari F tabel di sini kita akan menggunakan nilai probabilitas 0,05, dan untuk mengetahui nilai F tabelnya kita akan menghitung terlebih dahulu untuk mengetahui kolom dan barisnya. Di sini kita akan mencari tahu kolom berapa dengan menghitung menggunakan rumus K dikurangi 1. Dan K di sini adalah variabel yang kita gunakan, dan data yang kelompok kami gunakan itu kita menggunakan 3 variabel. Jadi di sini kita akan menghitung K dikurangi 1 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi untuk kolom kita mendapatkan kolom nomor 2. Kemudian untuk mencari tahu baris berapa kita menggunakan rumus N dikurangi K. N di sini adalah sampel dan data yang kita gunakan mempunyai sampel sebanyak 12. Dan K di sini sama dengan tadi yaitu variabel. Jadi di sini kita menghitung N dikurangi K sama dengan 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Jadi untuk baris kita mendapatkan baris 9. Untuk mencari tahu kita lihat F tabelnya menggunakan probabilitas 0,05 dan cari berdasarkan kolom dan baris yang kita dapatkan. Di sini kelompok kita mendapatkan kolom nomor 2 dan baris nomor 9. Jadi F tabelnya yaitu 4,26. Setelah itu kita bandingkan antara F hitung dan F tabelnya. Di sini kita mendapatkan F hitung sebesar 23,450 dan F tabelnya 4,26. Jadi perbandingannya F hitung lebih besar dibandingkan dengan F tabel. Kemudian kita akan membandingkan nilai signifikan dan nilai alfanya. Di sini nilai signifikan sebesar 0,000 dan nilai alfanya 0,05. Jadi di sini perbandingannya alfa lebih besar dibandingkan dengan nilai signifikan. Jadi hasil hipotesis yang kita dapatkan adalah HA diterima. Jadi terdapat pengaruh secara simultan. Sekian tutorial menggunakan SPSS dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe ya.